Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi ujian KSM tahun 2021 tingkat kabupaten, mata pelajaran matematika pada jenjang MI. Di sini yang akan saya bahas itu soal yang nomor 27 dan 28. Nah, karena di sini soalnya hampir sama. Nah, soalnya seperti ini. 27 dan 28. Oke. Di sini saya bacakan untuk soalnya. Laila sedang mencoba menghafalkan 30 juz secara bertahap setiap harinya. Banyaknya ayat yang dia hafalkan per hari mengikuti pola 6, 14, 22, 30 dan seterusnya. Nah, jadi ini artinya bahwa Laila itu akan menghafal juz 30. Nah, itu secara bertahap setiap harinya. Di hari pertama dia menghafal 6 ayat. Di hari kedua dia menghafal 14 ayat. Di hari ketiga dia menghafal 22 ayat. Di hari keempat menghafal 30 ayat. Kemudian banyaknya hari yang dibutuhkan Laila dan seterusnya ya. Banyaknya hari yang dibutuhkan Laila untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30. Nah, dari sini berarti kita harus tahu ada berapa ayat pada juz 30. Nah, sebelumnya ini saya polanya saya tuliskan. Nah, polanya ini 6, berikutnya 14, berikutnya 22, kemudian 30, nah dan seterusnya. Nah, sampai nanti kalau dijumlahkan itu sama dengan banyaknya ayat pada juz 30. Nah, banyaknya ayat pada juz 30 ada berapa banyaknya ayat pada juz 30? Yaitu 564 ayat. Nah, jadi maksudnya ini ditambahkan 5, 6 tambah 14 tambah 22 ditambah 30 dan seterusnya sampai nanti diperoleh sebanyak 560 ayat. Oke, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan namanya konsep barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, mungkin adik-adik untuk yang MI itu belum mendapatkan atau menerima materi tentang barisan aritmatika ataupun dari deret aritmatika. Oke, di sini kakak jelaskan sedikit secara garis besar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, apa itu yang dinamakan barisan aritmatika? Nah, saya kasihkan contoh yang mudah, yaitu misalnya saya punya angka atau pola 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dari 2 ke 4 ini memiliki beda atau selisih 2. Berikutnya dari 4 ke 6 ini juga sama, memiliki beda atau selisih 2 dan seterusnya. Nah, artinya barisan aritmatika itu barisan atau pola bilangan yang memiliki beda sama. Nah, kalau di sini kebetulan bedanya atau selisihnya adalah 2. Nah, ini untuk 2 ini kita katakan sebagai suku pertama atau U1 biasanya disimbolkan. Berikutnya ini adalah U2 atau suku kedua. Kemudian ini adalah U3 dan seterusnya. U4. Nah, di sini kita bisa pakai cara cepatnya untuk menentukan barisan selanjutnya atau misalnya U5 dan seterusnya. U6, U7 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Kita bisa menggunakan ini. Berarti suku ke itu namanya adalah UN. Nah, ini adalah
suku ke-1 U1, suku ke-2 U2, dan seterusnya sampai namanya UN, suku ke N. Nah, untuk mencari UN, ini kita cukup kita perhatikan antara beda, nah ini namanya beda, sama suku pertama, dengan suku pertama, atau ini disimbolkan dengan A. Suku pertama dan beda. Nah, UN-nya itu bagaimana? UN-nya adalah, jadi di sini kalau misalnya bedanya 2, maka di sini adalah 2N. Nah, kalau misalnya saya kasihkan contoh yang lain, misalnya di sini 1, kemudian 4, 7, dan seterusnya. Di sini 10. Nah, di sini kita perhatikan bedanya adalah 3. Bedanya 3, bedanya 3. Maka sama dengan ini untuk mencari UN. Nah, berarti kalau di sini bedanya 3 atau di sini adalah B, berarti nanti 3N dan seterusnya ya. Jadi ini adalah beda B. Nah, berikutnya kita perhatikan A sama B. Ya. A kita kurangi B. Berarti kalau A-nya 2, B-nya 2, 2 kita kurangi 2. Itu hasilnya adalah 0. Maka di sini kalau di sini 0, ya ini sudah selesai. Artinya barisan ini mengikuti UN sama dengan 2N. Kalau contoh yang ini, nah di sini kita perhatikan, di sini A-nya adalah 1. A-nya 1. Berikutnya B-nya 3. Kita kurangi A, kita kurangi B ya. Di sini untuk berikutnya adalah A kita kurangi B. A kita kurangi B. A-nya berapa? A-nya 1. Kita kurangi dengan 3, B-nya 3. Berarti 1 kita kurangi 3 hasilnya adalah min 2. Kita contohkan lagi misalnya di sini misalnya 2, kemudian 7, 12, nah dan seterusnya. Nah, ini kita cari bedanya dulu. Bedanya adalah 5, kemudian di sini bedanya adalah 5. Nah, kalau bedanya 5, maka di sini UN-nya sama dengan 5N. Nah, untuk berikutnya A kita kurangi ini B. A-nya 2, B-nya 5. 2 kita kurangi 5, hasilnya adalah min 3. Nah, ini adalah untuk mencari UN. Berikutnya, setelah barisan aritmatika, ini ada namanya deret aritmatika. Nah, sekarang yang dinamakan deret aritmatika itu bagaimana? Deret aritmatika itu adalah jumlah dari barisan aritmatika. Jadi misalnya, saya berikan contoh yang ini misalnya. 1, 4, 7, 10. Nah, yang dinamakan deret aritmatika, itu adalah atau disimbolkan dengan SN. Nah, maka kalau S2 itu artinya suku pertama ditambah suku kedua. Kalau S3 berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Jadi SN itu adalah jumlah dari barisan aritmatika. Nah, untuk SN ini kita bisa menggunakan rumus ini. SN. Nah, oke, sebelumnya ini SN itu berarti di sini kita tambahkan ya 1. Kalau misalnya kita mau mencari S5 berarti 1 kita tambahkan 4 ya. 4 ini adalah suku kedua. Kita tambahkan suku ketiga 7, kita tambahkan suku keempat 10, kita tambahkan lagi suku kelima yaitu 15. Nah, ini kalau kita tambahkan namanya adalah S5. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya. A ditambah, nah di sini B, kemudian ini ditambah C, kemudian dibagi 2. Nah, berikutnya ini kita kasih N min 1. Yang di sini kita kalikan dengan N min 1 kali N min 2. Nah, jadi cara
menuliskan rumusnya seperti itu urutannya untuk mudah menghafalnya ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan A, B, C? Nah, yang dimaksud dengan A, B, C, kalau di sini barisannya ini ya, 1, oke, di sini saya lanjutkan di sini aja. 1, 4, 7, 10. Nah, di sini bedanya adalah 3. Ya, 3. Nah, yang dimaksud dengan A, B, C, nah ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Oke, kita tulis lagi, yaitu SN sama dengan A ditambah tadi B, kemudian ditambah C dibagi 2. Kemudian di sini kita tambahi kali N-1, sama yang ini adalah N-1, kita kalikan N-2. Nanti kalau setelah kita tahu konsepnya seperti ini, nanti untuk pengerjaannya cepat ya, lebih mudah, lebih cepat. Oke, sekarang kalau barisannya ini, maka di sini A-nya kita isi dengan 1. Ditambah B-nya berapa? B-nya adalah 4. 4, kemudian dikali N-1. Kemudian ditambah C-nya berapa? C-nya 3. Berarti 3 dikali N-1 dikali N-2, kemudian dibagi 2. Ini adalah untuk SN-nya. Nah, sekarang untuk penerapannya bagaimana? Kalau misalnya kita mau mencari S5, nah berarti di sini 1 ditambah 4. Nah, N-nya ini 5. Kalau di sini N-1 berarti 4, karena 5 dikurangi 1. Berarti ini kita kalikan 4. Berikutnya 3. Nah, yang ini tadi adalah, kalau di sini 5, maka yang ini adalah kalikan 4. Berikutnya karena dikurangi 2, maka 5 dikurangi 2 di sini dilanjutkan setelah 4 3, kemudian kita bagi 2. Kita sederhanakan. Nah, di sini 2. Sehingga tinggal kita hitung 1 ditambah 4 kali 4 16 ditambah 3 kali 2 6, 6 kali 3 18. Nah, tinggal kita tambahkan 1 tambah 16 17 tambah 18 35. Jadi S5-nya kalau kita tambahkan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 15, kemudian tadi berikutnya 15 13 ya, 13. Maka nanti kalau kita tambahkan hasilnya adalah 35. Nah, konsep ini kita gunakan untuk mencari yang ditanyakan tadi, nomor 27 dan 28. Nah, untuk 27 hari pertama kita hafal ayat 6. Kemudian ditambahkan hari kedua 14, hari ketiga 22 ditambahkan, hari keempat 30 dan seterusnya sampai nanti sebanyak 564 ayat. Nah, berarti karena penjumlahan berarti kita gunakan konsep SN tadi. Oke, ini kita cari dulu bedanya. Dari 6 ke 14 ini bedanya 8. Ini juga bedanya 8 ya. Nah, berarti kita tentukan ABC-nya. Di sini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Oke, kita tulis untuk SN-nya dulu. SN tadi adalah A, kemudian ditambah B, ditambah C dibagi 2. Berikutnya dikalikan, yang B dikalikan N-1, yang C dikalikan N-1 kali N-2. Nah, setelah itu kita tentukan, kita ganti nilainya untuk A sama B sama C-nya. A-nya 6, berarti ini A-nya kita ganti 6. Kemudian B-nya 14, berarti 14 kita kalikan N-1. Kita tambah C-nya 8. N-1 kali N-2 kita bagi 2. Nah, ini kita sederhanakan jadinya 4. Maka di sini menjadi 6 ditambah 14 N-1 ditambah 4 kali N-1 kali N-2. Nah, sekarang kita belum tahu N-nya ini berapa. Nah, kita coba dengan cara kita misalkan aja N-nya 10. Ya, kita coba N-nya 10. Berarti misalnya kalau N-nya 10, S10 sama dengan 6 ditambah
14, maka di sini kalau 10 tadi berarti 10 dikurangi 1, berarti dikalikan 9 ditambah 4 dikali 10 kurangi 1 9, berikutnya kurangi 2 berarti 8. Kita hitung 6 ditambah 14 kali 9 yaitu 126. Berikutnya 4 kali 9 36. Nah, ini 36. Kemudian kita kalikan 8. Berarti 6 ditambah 126. Ini kita tambahkan 6 tambah 6 di sini adalah 12. 2 tambah 1 berarti 3. Nah, berikutnya yang ini 36 kita kalikan 8 yaitu 288. Selanjutnya kita tambahkan. 8 tambah 2 ini adalah 10. 3 tambah 8. 3 tambah 8 itu 11. Tadi nyimpen 1 berarti 12. Kemudian 1 tambah 2 3, tadi nyimpen 1 berarti 320. Ya. Kita cek lagi. 2 kita tambahkan 8 10 simpen 1. Ini adalah 11 berarti 12 simpen 1. 2 tambah 1 itu 3, tadi nyimpen 1 berarti 4 420 ya. Masih kurang karena tadi adalah 564 ayat. Nah, sehingga kita tambah aja di sini. Misalnya kita buat S11 ya. S11 berarti 6 kita tambahkan sama ya 14. Nah, kalau di sini tadi 11 maka ini adalah kalikan 10. Kita tambahkan di sini 4. Nah, kalau di sini 10 maka ini kita kalikan 10, berikutnya 9. Setelah itu ini tadi 8. Oke, nah, seperti ini. Nah, kalau sudah baru kita jumlahkan 6, kita tambahkan 14 kali 10 berarti 140. 4 kali 10 kali 9. 4 kali 9 36 kali 10 berarti 360. Nah, ini kita tambahkan 0 tambah 0 tambah 6. Berikutnya 6 tambah 4 berarti 10. Kita simpan 1. 3 tambah 1. Oke, ada yang salah. Di sini adalah 360. 0 tambah 0 tambah 6. 6 tambah 4 10 simpan 1. 3 tambah 1 4 5 ya. 506. Berarti masih kurang ya. Kita coba lagi S12. Berarti 6 ditambah 14 dikali, kalau di sini 12 berarti 11. Kita tambahkan 4 kali 11 kemudian dikali 10. Oke, di sini 6 kita tambahkan 14 dikali 11. 14 dikali 11 itu adalah 154. 154. Kemudian kita tambahkan 4 kali 11 kali 10. 4 kali 11 44 kali 10 berarti 440. Nah, sekarang kita tambahkan 0 tambah 4 tambah 6 10. Kita simpan 1. 4 ditambah 5 9, tadi nyimpen 1 berarti 10. Simpan 1. 4 tambah 1 5 berarti 6 600. Nah, berarti yang memenuhi ini ya, berarti sudah melewati 564 ayat. Sehingga yang dimaksud itu adalah ini, berarti 12 hari. Nah, berarti kalau 12 hari di sini jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk soal 28. Soalnya sama. Nah, ini seperti ini. Nah, tetapi polanya yang beda yaitu 7, 16, 25, 34. Oke, ini saya tulis. Polanya adalah nomor 28. Polanya 7, 16, 25 dan 34. Nah, sama kayak tadi, kita cari bedanya. 16, 7 ke 16 berarti bedanya adalah 9 ya. Ini juga sama 9. Artinya di sini kita tentukan. Oke, saya balik. Saya tulis dulu. Di sini adalah 7, 16, 25, 34.
Bedanya di sini 9. Nah, sekarang kita tentukan ABC-nya. Di sini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Oke, untuk SN-nya tadi bagaimana? Yaitu SN sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Dilanjut dengan kali N-1. Kalau yang C-nya N-1 dikali N-2. Nah, berikutnya A-nya kita ganti dengan 7. Berarti 7 ditambah B-nya kita ganti dengan 16. 16 kali N-1. Kemudian C-nya kita ganti dengan 9 ya. 9 kali N-1 dikali N-2. Kita bagi dengan 2. Nah, berikutnya langsung kita isi ya. Nah, di sini misalnya kita pakai S10 kayak tadi tengah-tengah. S10 ya. Berarti 7 ditambah 16. Nah, kalau 10 berarti dikurangi 1 jadinya kali 9. Kemudian kita tambah 9 dikali, maka ini adalah N-1-nya 9 dikali. Nah, berarti dikurangi 1 lagi, 8 dibagi 2. Nah, bisa kita coret di sini menjadi 4. Oke, kita hitung 7 ditambah 16 kali 9. 144. Kemudian kita tambah di sini 81 kita kalikan 4 ya. 7 ditambah 144. 4 tambah 7 itu 11 dan 1. 4 tambah 1 berarti 5. 151 ditambah, nah yang ini kita kalikan 81 kali 4 berarti 324. Nah, kita coba kita tambahkan 1 tambah 4 5. Kemudian 5 tambah 2 7. Kemudian 1 tambah 3. 1 tambah 3 4. 475. 1 tambah 4 5. Kita cek lagi. 5 tambah 2 7. Nah, 475 masih kurang ya. Tadi kalau dijumlahkan sama dengan 564 ayat. Berikutnya kita tambahi S11 misalnya. S11 ya, berarti 7 ditambah 16. Kalau di sini 11 maka di sini kita kalikan 10. Berikutnya 9 dikali. Nah, kalau di sini tadi 11 berarti di sini kita kalikan 10, kita kalikan 10, ini kita kalikan 9. Oke, sebelum saya lanjut, jika channel ini bermanfaat, membawa manfaat, jangan lupa untuk klik subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan juga bisa bermanfaat dengan cara share ke teman-teman para pejuang KSM. Kemudian dibagi 2. Nah, kita sederhanakan di sini 5. Oke, sekarang kita hitung 7 kita tambahkan 16 kali 10 160. Kita tambahkan 9 kali 9 81 dikali 5. Nah, berikutnya 7 ditambah 160 167 ditambah 81 kali 5 berarti 405. Nah, ini kalau kita tambahkan 7 ditambah 5 12 1 6 tambah 1 7. Berikutnya 1 tambah 4 itu 5. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita sudah memperoleh yaitu yang S11 karena di sini sudah melewati 564 ayat. Sehingga jawabannya untuk nomor 28 jawabannya adalah 11 hari. Nah, 11 hari itu berarti jawabannya yang B. Ya, 11 hari jawabannya yang B.